Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1017. Semua orang melarikan diri ke pulau itu, tapi Lian berlari menuju laut karena ada perahu rahasia di sana. Arah lainnya sangat terbuka, tidak ada tempat untuk bersembunyi sama sekali, tapi perahu rahasia yang tidak jauh dari situ dapat dengan sempurna menghindari pandangan lelaki tua itu. Lian ingin melarikan diri dengan bantuan perahu rahasia. Setelah menghindari pedang kayu pertama, kecepatan Lian tidak pernah berhenti, dan sayap di punggungnya terus mengepak, menunjukkan kekuatan teleportasi. Bagi orang lain, kecepatan gerakan Lian luar biasa, tetapi bagi orang tua itu hanya rata-rata. 3 pedang terbang. Pedang terbang pertama berhasil dihindari oleh Lian. Pedang kedua terbang melewati tubuh Lian dan menjatuhkan sepotong armor berskala. Tapi pedang ketiga sudah sampai di bagian belakang jantung ketika Lian berteleportasi. Lian sepertinya sudah menyadarinya. Ada kilatan cahaya perak di tangannya, suara, dan bertabrakan dengan pedang kayu, dan dia sudah mengambil kesempatan untuk berdiri di haluan kapal. Orang tua itu mengulurkan tangan dan mengambil 4 pedang kayu lagi, tetapi tidak membuangnya karena Lian telah menghilang di perahu rahasia. Dia benar-benar membiarkan orang melarikan diri. Wajah lelaki tua itu muram dan jelek, dan dia berteriak dengan keras, "Kemarilah, semuanya, dan temukan orang itu. Saya akan memotongnya menjadi beberapa bagian." Para sahabat yang berkumpul di perahu rahasia sepertinya telah diberi batasan yang tidak terlihat oleh lelaki tua itu. Karena mereka tahu kalau melawan, mereka akan menjadi mayat. Kecuali Lian yang lolos secara kebetulan, tidak ada yang bisa menahan tindakan lelaki tua itu. Di saat yang sama, orang-orang juga sangat bingung, bagaimana Lian menghindari serangan lelaki tua itu satu demi satu. Orang-orang harus mengevaluasi kembali Ang Li di dalam hati mereka. Termasuk Zheng He dan Bu Yu, semua orang naik perahu rahasia lagi. Saat ini, betapa mereka berharap perahu rahasia itu dapat bergerak dan membawa mereka melewati 2 pohon bodi dan membawa mereka kembali ke dunia asal. Sangat disayangkan perahu rahasia tersebut saat ini seperti benda mati, terdampar di pantai tak bergerak. Perahu alam rahasia telah digeledah ke atas dan ke bawah oleh orang-orang lebih dari 10 kali. Orang tua itu bahkan dibawa ke atas perahu untuk mencarinya sendiri, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Lian. Akhirnya, ketika dia berhenti mencari, lelaki tua itu berkata sambil tersenyum sinis, tempat ini hanya dibuka setiap 300 tahun sekali, dan tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini karena fluktuasi energi. Dan tanpa perlindungan saya, tidak ada yang bisa bertahan lebih dari 24 jam di pulau pemakaman raja ini." Kata-kata ini bukan merupakan ancaman bagi Lian, melainkan dimaksudkan untuk orang lain yang hadir. Karena beberapa orang sudah mulai membuat perhitungan kecil di dalam hatinya. Mereka harus berkompromi untuk saat ini dan melarikan diri ketika lelaki tua itu melonggarkan kewaspadaannya. Sekarang tampaknya seharusnya ada hal-hal kuat lainnya di pulau itu, jika tidak, orang tua itu tidak akan mengatakan hal seperti itu. Ada juga fluktuasi energi yang ditemui saat memasuki alam rahasia. Tanpa perahu alam rahasia, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka bisa bertahan. Apakah kamu benar-benar ingin terjebak di sini dan menjadi pelayan seumur hidupmu? Hati semua orang tenggelam ke dasar. Setelah Lian menaiki perahu rahasia, dia tidak tinggal di perahu, melainkan melompat ke laut dari ujung yang lain, lalu berenang ke pulau dari arah lain, berhasil lolos dari pelacakan lelaki tua itu. Dan lainnya. Namun, Ang Li berada dalam situasi yang sangat buruk sekarang. Dia dikejar oleh monster berbulu yang terlihat seperti manusia. Gerakan monster berambut panjang itu terlihat sedikit gila, tapi pertahanan tubuhnya sangat luar biasa. Ia tidak takut dengan serangan pedang dan senjata, dan Ang Li tiba-tiba teringat pada pantat hijau. Entah kenapa, dia selalu merasa monster berbulu itu adalah sejenis monster hijau, monster yang berubah menjadi setelah kematian. Tentu saja ide tersebut belum bisa dikonfirmasi. Lian memanfaatkan kelemahan lawan yang sedikit gila dalam gerakannya, dan bukannya bertarung dengan lawan, dia menggunakan kekuatan teleportasinya untuk menghindari pengembaraan dan melarikan diri jauh-jauh, namun penisnya yang panjang menggigit di belakangnya seperti milik anjing. Hidung. Gerakan bertarung orang ini agak gila, tapi kecepatan larinya tidak lambat sama sekali. Lian tidak bisa menyingkirkannya bahkan setelah berlari selama 2 jam. Karena dia sama sekali asing dengan pulau ini, Lian berlari ke sana kemari seperti lalat tanpa kepala, hanya berharap bisa menyingkirkan monster berambut panjang di belakangnya, dan tanpa sadar terjun ke dalam lembah. Begitu Lian menginjak tanah lembah, dia merasakan sedikit fluktuasi kekuatan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan mengamati dengan cermat situasi di dalam lembah. Lembah tersebut terlihat sangat damai, tidak berbeda dengan tempat lain. Panggilan. Pada saat ini, monster berambut panjang itu menyusul dan mengulurkan 2 lengan mekanik untuk meraih Lian. Lian secara naluriah membungkuk, dan dia melompat maju 2 langkah, dan fluktuasi energi di bawah kakinya menjadi lebih jelas. Merayu. Lian mendengar teriakan aneh datang dari belakang, dan ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat monster berambut panjang itu berdiri di luar dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia dibatasi oleh sesuatu dan tidak berani melangkah ke lembah. Hei. Lian tertawa keras dan berkata, "Chang Mao, apakah ada sesuatu di dunia ini yang kamu takuti?"
bukankah kamu mengejarku begitu dekat? Sekarang saya hanya berdiri di sini dan tidak bergerak. Jika Anda punya nyali, masuk dan pukul saya. Petik 2. Merayu. Monster berambut panjang itu menjerit dan mengulurkan tangannya untuk meraih Lian, tapi dia tetap tidak berani melangkah ke lembah. Chang Mao, karena kamu tidak berani masuk, aku tidak akan membuang waktu bersamamu di sini. Sampai jumpa. Ketika Lian mengambil 10 langkah, tiba-tiba angin kencang bertiup, dan dalam sekejap dipenuhi kabut dan tidak ada yang terlihat. Pembentukan. Kelopak mata Lian sedikit tenggelam, dan dia akhirnya memutuskan bahwa energi yang dia rasakan sebelumnya adalah fluktuasi kekuatan formasi. Faktanya, sudah terlambat meskipun Anda ingin berhenti sekarang. Jangan melihatnya. Lian baru saja mengambil 10 langkah, tapi sekarang dia tidak bisa keluar dari lembah meskipun dia berbalik dan mengambil 100 langkah. Monster berambut panjang itu mungkin mengetahui alasan ini dan tidak berani menerobos. Jika ada orang lain yang secara tidak sengaja menerobos formasi lembah, mereka mungkin akan mendapat jalan keluar yang sempit. Lian tersembunyi dalam formasi kabut, tapi dia sangat tenang. Mengandalkan pemahamannya tentang formasi, dia bergerak maju selangkah demi selangkah, mencari cara untuk menghancurkan formasi. Beberapa jam kemudian, Lian berkeringat banyak, tapi dia tidak mengerti. Dia memegang batu formasi di tangan kirinya, dan dengan cepat mengukir beberapa rune di atasnya dengan pisau jari di tangan kanannya tanah di bawah kakinya. Berdengung. Gelombang energi menyebar dari batu formasi di bawah kakinya ke sekeliling, dan kabut yang awalnya tebal dan tak terlihat tiba-tiba membuka jalan. Lian melihat ke jalan ini dan tersenyum, hehe. Dia akhirnya membalikkan keadaan dan mengubah situasi putus asa dari formasi menjadi jalan keluar. Mari kita lihat kemana jalan ini membawaku. Lian diam-diam berpikir, dan tanpa ragu-ragu, dia melambaikan tangannya dan berjalan maju di sepanjang jalan. Bab 1018. Buddha Ajaib. Lian berdiri di luar pintu masuk gua dan melihat ketiga karakter kuat di atas gua, memikirkan arti dari ketiga karakter tersebut. Karena Lian telah mempelajari sedikit kitab Buddha, dia tahu bahwa apa yang disebut setan tidak memiliki arti khusus. Misalnya, Buddha kegelapan diubah oleh pikiran jahat yang dikeluarkan dari tubuh Buddha. Ia awalnya adalah bagian dari Buddha, tetapi ketika ia dipisahkan, ia menjadi sejenis iblis. Ini mungkin yang dikatakan Mobenfo. Adapun jenis setan lainnya bahkan lebih rumit lagi. Secara umum, segala sesuatu yang tidak sejalan dengan arus utama dan tidak diakui oleh ortodoksi dapat diklasifikasikan sebagai jenis setan. Itu adalah iblis dan itu adalah Buddha, itu adalah Buddha dan itu adalah iblis. Tiga kata sederhana ini sepertinya memiliki ribuan makna. Dalam pandangan Lian, iblis yang berhati baik juga seorang Buddha, dan Buddha yang berhati jahat juga adalah iblis. Apakah tidak ada pepatah? Letakkan pisau daging dan segera jadilah Buddha. Melihat tiga kata ini, Lian sepertinya menyadari sesuatu. Dia merasa ada sesuatu tepat di depannya, tapi dia tidak bisa menangkapnya ketika dia mengulurkan tangannya. Setelah berdiri di pintu masuk gua selama 1 jam penuh, Lian akhirnya gagal menangkap apa yang diinginkannya. Mengetahui bahwa kesempatan belum tiba, dia berhenti memaksakannya, menggelengkan kepalanya dan berjalan ke dalam gua sambil menghela nafas. Karena tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam gua, Lian sangat berhati-hati. Dia memiliki sisik di tubuhnya untuk pertahanan, dan dia memegang pedang api merah yang diubah dari Phoenix api merah. Gua itu tidak besar, dan Anda hampir bisa melihatnya sampai ke ujung. Jauh di dalam gua ada sebuah platform batu, dan di atas platform itu terdapat kerangka layu yang mengenakan jubah. Biarawan. Lian melangkah maju dan melihat, mengetahui bahwa pihak lain belum mencapai pencerahan dan menjadi Buddha, jika tidak, dia akan memiliki tubuh emas, bukan tumpukan tulang yang layu. Gua Buddha Moben adalah tempat tinggal para biksu. Karena tidak ada catatan tertulis yang tersisa di dalam gua, Lian tidak tahu asal-muasal biksu tersebut. Namun, ada satu hal yang membuat Lian sangat penasaran. Menurut perkataan lelaki tua tak berkaki itu, ada kekuatan aneh di pulau ini yang bisa membuat manusia abadi. Nampaknya tidak semua orang yang tinggal di pulau ini akan hidup selamanya. Kecuali kerangka yang layu, Lian berterima kasih kepada biksu tersebut karena telah menulis kata-kata, Moben Buddha, di gua, yang memberinya beberapa wawasan, jadi dia membungkuk 3 kali ke mayat tersebut. Setelah 3 kali membungkuk, Lian tercengang. Saya berdiri di sana tanpa sadar sekarang, tetapi sekarang saya membungkuk dan menemukan piringan gelap di bawah 3 platform. Pembentukan. Lian mengulurkan tangannya untuk menyentuh debu pada disk dan menemukan bahwa itu adalah disk Array Mini dengan daya kendali yang sangat terbatas. Memikirkan formasi besar di luar gua, Lian berspekulasi bahwa pemilik mayat ini mahir dalam formasi, dan pasti ada niat di balik meninggalkan piringan formasi tersembunyi di bawah platform batu tempat dia duduk. Memikirkannya, Lian dengan lembut memutar batu formasi pada disk dan mengaktifkan disk formasi. Tidak ada pemikiran berlebihan, yang ada hanyalah kilatan cahaya pada piringan array, yang menghantam dinding gua seberang, dan kemudian tulisan padat muncul di dinding gua. Lian terlihat sedikit terkejut setelah melihat tulisan tangan tersebut, karena tulisan tangan tersebut bukan dalam bahasa nasional pulau tersebut, melainkan dalam aksara Cina. Cina. Lian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali mayat itu, menebak bahwa biksu itu berasal dari Tiongkok, dan mengapa dia muncul di sini pasti merupakan sejarah rahasia. Sayangnya,
Tidak ada catatan sejarah rahasia ini di dinding gua, hanya sebagian dari teknik pemurnian tubuh. Lian sedikit terkejut setelah melihatnya sekilas. Bukankah ini tubuh penguasa iblis Buddha keluarga Musashi? Setelah melihat lebih dekat, saya menemukan perbedaannya. Teknik pemurnian tubuh di depan saya seharusnya lebih baik daripada tubuh hegemoni Buddha dan iblis. Dapat juga dikatakan bahwa tubuh penguasa iblis Buddha berevolusi dari teknik pemurnian tubuh ini. Teknik pemurnian tubuh ini memiliki persyaratan yang sangat ketat. Jika Anda ingin mempelajarinya, Anda harus meninggalkan seni bela diri Anda terlebih dahulu. Semuanya dimulai dari awal. Jika teknik pemurnian tubuh mencapai kesempurnaan, secara alami ia akan menjadi suci dan kultivasi yang hilang akan diperoleh kembali. Hilang dan ditemukan, jadilah Buddha dan jadilah orang suci. Lian tampak terkejut, dan membandingkan hegemoni Buddha dan iblis yang telah dia pelajari, itu sungguh kasar. Di permukaan, Buddha Demon Overlord Body tampaknya telah dimodifikasi dan ditingkatkan. Misalnya, untuk mempelajarinya, tidak perlu meninggalkan seni bela diri dan berlatih dari awal, tetapi ini juga membatasi kekuatannya. Membandingkan hegemoni Buddha dan iblis dan mempelajari dengan cermat teknik pemurnian tubuh yang tidak diketahui ini, Lian tiba-tiba menemukan alasan mengapa kultivasinya tidak meningkat. Ternyata saya selama ini terlalu terobsesi dengan iblis, terus-menerus mengandalkan penyerapan kekuatan Buddha kegelapan untuk meningkatkan kultivasi saya, namun mengabaikan sifat Buddha. Sederhananya, ini seperti ada ketidakseimbangan antara yin dan yang. Yin lebih unggul dan yang sama sekali tidak ada. Hal ini menyebabkan hambatan dalam budidaya. Jadi, saya hanya perlu melatih kekuatan Buddha saya untuk menerobos belenggu dan bergerak maju. Lian menatap kata-kata di dinding gua dan bergumam pada dirinya sendiri, mengerutkan kening. Di mana saya dapat menemukan kekuatan Buddha? Mungkinkah saya harus mempelajari ajaran Buddha dan mulai berlatih dari awal? Alis Lian berkerut semakin erat. Bukan karena dia tidak memiliki kesabaran untuk mulai berlatih lagi. Itu karena situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk mulai berlatih lagi. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk meningkatkan budidayanya, dia tidak akan bisa meninggalkan pulau pemakaman raja, dan dia mungkin mati di tangan lelaki tua tanpa kaki itu kapan saja. Memikirkan lelaki tua tanpa kaki, Lian juga memikirkan teknik pemurnian tubuhnya, yang seharusnya merupakan teknik pemurnian tubuh yang terekam di dinding. Bedanya, orang tua tanpa kaki seharusnya hanya memahami bentuknya tetapi tidak memahami maknanya. Kekuatan Buddha, kekuatan Buddha, kekuatan Buddha. Titik. Pikiran Lian berpikir liar, hanya berharap dapat membantunya mengatasi kesulitan yang ada. Tiba-tiba, sosok muncul di benak Lian, itu adalah peri emas. Itu benar. Mata Lian berbinar. Bukankah tubuh emas yang dimilikinya adalah kekuatan Buddha saat ini, dan apakah itu kekuatan Buddha yang sangat kuat? Namun, jika dia ingin memurnikan tubuh emasnya, peri emas itu mungkin akan menghilang. Lian ragu-ragu lagi. Jika tidak ada peri emas, Lian tidak akan memiliki banyak kekhawatiran. Di matanya, peri emas juga merupakan sejenis makhluk hidup. Tampaknya agak salah jika mencabut makhluk hidup untuk meningkatkan budidaya diri sendiri. Sehat. Lian menghela nafas pelan, mengulurkan tangannya untuk menyentuh, dan ada tubuh emas di depan matanya. Peri emas seperti boneka merah muda juga melintas di depannya, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ketika Lian mengungkapkan pikiran dan kebutuhannya, dia awalnya berpikir bahwa peri emas akan menolak, tetapi yang mengejutkan, pihak lain menjawab tanpa ragu-ragu, oke. Dia langsung setuju, tapi Lian tertegun dan tidak bisa mempercayainya. Hei, apa kamu tidak mengerti? Aku ingin memurnikan tubuh emas, artinya aku ingin memurnikanmu, dan kamu akan menghilang dari dunia ini. Peri emas itu mencibir dan berkata, apakah menurutmu memurnikan tubuh emas itu semudah itu? Ini seperti tubuh iblis yang ada di tubuhmu. Menurutmu berapa banyak yang telah kamu sempurnakan setelah sekian lama? Lian terkejut lagi saat mendengar ini. Sejujurnya, dia memang menjadi lebih kuat dari sebelumnya selama periode ini, tapi ketika harus memurnikan tubuh iblis di tubuhnya, sepertinya tidak ada jejak sama sekali. Bab 1019. Tubuh emas dan tubuh iblis berada pada level yang sama. Saya bahkan tidak dapat menyempurnakan tubuh iblis sepenuhnya, jadi tentu saja saya tidak dapat sepenuhnya menyempurnakan tubuh emas. Untuk merevisi pernyataan saya, tidak mudah untuk menyempurnakan tubuh emas secara menyeluruh, setidaknya tidak mungkin dalam waktu singkat. Peri emas meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata seperti orang tua kecil, sepertinya kamu mengerti maksudku. Aku tidak akan menghilang dalam waktu singkat kecuali kamu dapat sepenuhnya menyempurnakan tubuh emas ini. Tentu saja, jika Anda benar-benar dapat memurnikan tubuh emas ini sepenuhnya, saya yakin Anda akan menjadi seorang Buddha dan orang suci pada saat itu. Ini juga merupakan kehormatan bagi saya untuk menjadi bagian dari Anda saat itu. Bagaimana jika aku gagal? Atau aku dibunuh oleh seorang master di tengah jalan? Peri emas memasang ekspresi tak kenal takut dan berkata, jika bukan aku yang pergi ke neraka, siapa lagi? Kalimat ini masih sangat mengharukan, namun kata-kata selanjutnya membuat Lian ingin meninjunya. Jika hal tragis seperti itu terjadi, saya hanya bisa menyalahkan Anda karena salah melihat, bertaruh pada harta yang salah, dan salah mengira sampah sebagai harta karun. Dihadapkan pada banyak ejekan, Lian tidak lagi memiliki belas kasihan dan berteriak, oke, berhenti bicara, saya memutuskan untuk menyempurnakanmu.
Peri emas itu berhenti dan menatap Lian, lalu tiba-tiba menghela nafas dan berkata, sebenarnya, meskipun kamu tidak memberitahuku, aku berencana memintamu untuk menyempurnakanku dalam waktu dekat. Kenapa? Lian tertegun lagi. Peri emas itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Apa yang kamu tahu? Lian bertanya. Pengaruh tubuh iblis padamu. Pengaruh tubuh iblis terhadapku. Peri emas itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tampak seperti seorang sarjana tua. Penampilannya yang berwarna merah jambu membuatnya terlihat sangat lucu. Apakah kamu pikir kamu menekan tubuh iblis itu? Tidak, itu hanya ilusimu. Tubuh iblis telah melahap jiwa Anda sehingga dapat mengambil alih tubuh Anda dan mengubah Anda menjadi tubuh iblis itu sendiri. Misalnya, energi iblis sejati yang Anda peroleh adalah pancaran jiwa dari tubuh iblis. Ketika Anda tidak dapat mengendalikan diri, Anda akan mencoba untuk memurnikannya. Ketika saatnya tiba, jiwa Anda lah yang benar-benar dimurnikan. Anda tidak lagi menjadi Anda akan menjadi iblis, dan iblis akan menjadi Anda. Petik 2. Mendengarkan peri emas berkata begitu banyak dalam satu tarikan napas, Lian tidak membuat bantahan apapun. Faktanya, dia samar-samar menyadari hal ini, jika tidak, dia tidak akan datang ke negara pulau untuk mencari solusi. Apa hubungannya ini denganmu memintaku untuk memurnikan tubuh emasku? Lian bertanya dengan bingung. Kontrol dan keseimbangan. Peri emas mengucapkan dua kata dengan ringan. Kendala dan keseimbangan. Pikiran Lian tiba-tiba menjadi cerah. Ketika dia berdiri di luar gua dan melihat tiga kata, setan Buddha, dia merasa tercerahkan, tetapi dia juga merasa tidak dapat memahami apapun. Sekarang setelah mendengar apa yang dikatakan peri emas itu, dia tiba-tiba sadar. Baik itu Buddha atau setan. Baik atau buruk. Selalu ada kebutuhan akan semacam pembatasan dan semacam keseimbangan. Dominasi salah satu pihak akan mengganggu keseimbangan ini. Sikap mementingkan diri sendiri pada dasarnya adalah sejenis sifat jahat. Sepertinya kamu sudah mengerti. Peri emas itu tersenyum. Lian mengangguk dan berkata, ya, saya mengerti. Saat dia berbicara, dia membungkuk dengan hormat, dan untuk pertama kalinya dia benar-benar melihat peri emas itu bukan sebagai boneka, tetapi sebagai seorang biksu yang ulung. Terima kasih, senior, atas bimbingan Anda. Peri emas menerima hadiah itu, lalu berkata, sekarang kamu sudah mengerti, mari kita mulai. Pada saat ini, tubuh iblis yang tadinya diam tiba-tiba menjadi panik dan berteriak, anak kecil, ini bukan urusanmu, mengapa kamu ikut campur dalam bisnis semacam ini? Peri emas itu mendengus dengan nada menghina, ketika kamu melihat ketidakadilan di jalan, kamu mengaum, apakah kamu mengerti? Aku hanya tidak peduli dengan kamu para iblis dan ingin menghancurkanmu. Jika kamu tidak menerimanya, maukah kamu menggigit saya? Halo, saya ingin melihat berapa banyak latihan Tao yang Anda miliki, dan Anda sebenarnya ingin menindas saya, dan saya tidak ingin melihat berapa banyak Buddha yang saya bantai di masa lalu. Tubuh iblis itu mengertakkan gigi dan berteriak, terperangkap di dalam tubuh Lian, dia hanya bisa hidup dengan mulutnya sekarang. Diam. Lian menggeram. Dia masih memiliki kemampuan untuk menekan tubuh iblis dan menekannya dengan paksa. Peri emas menunggu hati Li Jing menjadi jernih, lalu berkata, siap, kalau begitu aku di sini. Lian menepuk keningnya dan menatap peri emas itu. Peri emas itu bergoyang dan berubah menjadi sedikit cahaya keemasan, langsung menuju ke alis Lian. Di saat yang sama, tubuh emas yang duduk bersila di hadapannya tiba-tiba bergerak, bergoyang dan tenggelam ke dalam tubuh Lian. Pada titik ini, tubuh iblis dan tubuh emas di tubuh Lian hidup berdampingan, dengan yin dan yang, baik dan jahat, masing-masing menempati setengahnya. Tubuh iblis awalnya adalah yang dominan di tubuh Lian, tetapi sekarang tubuh emas tiba-tiba masuk dan ingin mengambil separuh negara. Secara alami ia menolak, dan pertempuran antara tubuh iblis dan tubuh emas dimulai. Jeritan memilukan Liansa datang dari gua Buddha Moben, hampir tanpa jeda hingga tenggorokannya serak dan sunyi senyap. Pertarungan antara dua kekuatan baik dan jahat, setiap tabrakan merupakan pukulan telak bagi Ang Li. Dia merasa bahwa tubuh dan jiwanya bereinkarnasi antara kehancuran dan kelahiran kembali berulang kali. Proses ini berlangsung 99 dan 81 kali dan berlangsung selama 99 dan 81 hari. Pada hari ke-998, yaitu setelah Lian mengalami reinkarnasi ke-9981, terdengar suara keras dari gua Buddha Moben, dan kemudian semuanya kembali tenang. Di luar lembah, monster berbulu yang mengejar Lian ke sini 81 hari yang lalu telah berjaga di sini. Tampaknya bertentangan dengan Lian, dan tiba-tiba terdengar suara keras di lembah, dan segera berlari ke tepi formasi. Dilihat dari luar lembah, segala sesuatu di lembah seperti biasa, tetapi jika Anda melangkah maju lagi, Anda akan terjebak dalam formasi, dan pemandangan akan berubah total. Monster berambut panjang itu memasang ekspresi berat di wajahnya dan menatap tajam ke arah lembah. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menjadi panik, berbalik dan lari. Segera setelah monster berambut panjang itu berlari kurang dari 100 meter, sesosok tubuh terbang keluar dari lembah seperti meteor. Monster berambut panjang itu terbang seperti bola besar. Setelah mendarat, ia menjerit kesakitan, namun tidak berani berhenti sama sekali dan lari tanpa menoleh ke belakang. Lian berdiri di mulut lembah dan berkata sambil tersenyum, hehe, Chang Mao, ini hukumanmu karena mengejarku sebelumnya.
Setelah jeda sebentar, Lian melihat kembali ke lembah, berpikir jika monster itu tidak mengejarnya ke sini, dia tidak akan memiliki kesempatan ini. Lian berterima kasih kepada Chang Mao di dalam hatinya, jika tidak, dia tidak akan berbelas kasihan sekarang. Sebelum memasuki lembah, Lian hanya bisa diikat dengan Chang Mao, dan masih sedikit dirugikan. Namun kini dia mampu mengalahkan musuh dengan satu gerakan, semua karena dia membuat terobosan. Tubuh Buddha dan Iblis, tingkat ke-6. Bab 1020. Pulau Burial King seperti musim semi sepanjang tahun dan pemandangannya sangat indah. Di puncak yang terletak di tengah pulau pemakaman raja ini terdapat pemandangan berbeda. Kaki gunung semeriah musim semi seperti tempat lainnya, namun pemandangan di puncak gunung benar-benar berbeda. Angin dingin di sini sangat kencang, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, ini benar-benar dunia es dan salju. Orang tua tanpa kaki itu duduk di kursi bambu, dan dua master raja seni bela diri tingkat ketiga bertugas sebagai pembawa. Setelah tiba di puncak gunung, lelaki tua tanpa kaki itu memindahkan batu es besar, memperlihatkan sebuah gua es di dalamnya. Udara dingin yang tak ada habisnya menyerbu dari gua es ini. Bahkan alam raja bela diri yang kuat pun merasakan angin dingin yang menggigit ketika berdiri di sini dan itu tak tertahankan. Kebanyakan orang tidak berani mengambil langkah maju saat melihat gua aneh ini, tapi semua orang termasuk Guyu berseri-seri dengan gembira setelah melihat gua ini. Orang tua tanpa kaki itu kembali menatap Guyu dan berkata sambil tersenyum, "Nak, karena kamu dan aku sudah menikah, secara alami aku akan berbagi rahasia pulau pemakaman raja denganmu. Mulai sekarang, kamu dan aku akan hidup bersama selamanya." Dia berhenti sebentar, menatap yang lain dengan dingin, dan berkata dengan suara yang dalam. "Dan kamu, selama kamu melayani kami dan suamimu dengan baik, tentu saja aku akan menguntungkanmu." Banyak orang memandang Guyu. Guyu awalnya adalah seorang wanita cantik, dicintai semua orang, dan mampu memikat banyak pria bahkan di dunia luar. Pria tua tanpa kaki itu sudah lama tidak bertemu dengan seorang wanita. Setelah bertemu Guyu, dia sebenarnya memiliki ide untuk menikahinya. Pada awalnya, Guyu menolak untuk menurut, tetapi dia merasa lega ketika lelaki tua tanpa kaki itu berkata bahwa dia akan memberitahunya rahasia keabadian dan berbagi metode keabadian dengannya. "Saya di sini hari ini hanya untuk mendapatkan kehidupan kekal." Meski konon tidak seorang pun kecuali Guyu yang bisa mendapatkan benda keabadian, namun tetap merupakan suatu kehormatan bisa melihat benda keabadian. Apalagi selama kamu tahu di mana letak benda abadi ini, apakah kamu takut tidak punya kesempatan untuk mendapatkannya di kemudian hari? Tingkat kultivasi Guyu sangat rendah, jadi tentu saja dia tidak bisa menahan angin dan dingin seperti seorang master di alam raja bela diri. Dia melihat ke gua es dan bertanya dengan ragu-ragu, "Bisakah saya benar-benar memasuki gua es ini?" Orang tua tanpa kaki itu tersenyum dan berkata, "Wu Fang, saya punya pil api di sini. Selama Anda meminum pil api, Anda secara alami dapat menahan angin dan dingin." Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan mengubah pil merah. Guyu mengambil seteguk dan menelannya. Benar saja, tubuhnya menjadi hangat setelah meminum ramuan ini. "Ayo pergi." Perintah lelaki tua tak berkaki itu saat ini. Semua orang terus bergerak maju, dan dengan setiap langkah maju setelah memasuki gua es, hawa dingin semakin dalam. Anehnya, gua es tidak memerlukan penerangan apapun. Sinar matahari dibiaskan dari es pada sudut yang aneh, memungkinkan orang untuk melihat segala sesuatu di dalam gua es. Ada bekas penggalian yang jelas di dalam gua. Semakin jauh Anda masuk ke dalam, semakin besar ruangannya. Ada kolam es di istana, dan kabut mengapung di kolam itu. Tampaknya hawa dingin yang tak ada habisnya datang dari kolam es ini. Sesampainya di kolam es ini, tidak ada yang berani melangkah maju lagi karena takut membeku oleh udara dingin. Orang tua tanpa kaki tidak takut akan hal ini, dia mengulurkan tangannya dan meraihnya ke dalam kolam es. Aliran kabut terbang seperti naga yang berenang dan jatuh ke tangan orang tua tanpa kaki itu, berubah menjadi manik biru sedikit. Lebih besar dari sebutir beras. Nah, inilah yang bisa membuat manusia hidup selamanya. Hanya satu butir yang diproduksi di kolam es ini setiap tahun. Selama Anda mengambil butiran es ini, Anda bisa hidup 10 tahun lebih lama. Orang tua tanpa kaki itu berbalik untuk berkhotbah kepada Guyu, dan setelah jeda sebentar dia tersenyum dan berkata, "Selain umur panjang, manik es ini juga memiliki efek luar biasa lainnya, dapat membuat orang yang mengambilnya tetap seperti itu. Waktu, artinya dia akan awet muda selamanya. Karena saya agak terlambat menemukan tempat ini, dan karena saya lebih tua, saya mempertahankannya seperti sekarang." Guyu melangkah maju untuk mengambil manik es itu, melihatnya, mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah manik es ini benar-benar ajaib?" Orang tua tanpa kaki itu tersenyum dan berkata, "Kamu dan saya akan segera menikah, apakah kami perlu berbohong kepadamu? Nak, cepat ambillah. Kamu bisa mempertahankan penampilanmu saat ini selamanya dan menambah 10 tahun dalam hidupmu." "Itu bagus." Saat dia berbicara, Guyu memiringkan lehernya dan menelan butiran es, matanya sedikit tertutup dengan ekspresi dingin di wajahnya. Setelah beberapa saat, ekspresi Guyu kembali normal dan dia berkata, "Manik jiwa es ini benar-benar memiliki kegunaan yang luar biasa." "Ice Soulbed. Nak, tahukah kamu nama manik es ini?" Orang tua tanpa kaki itu memandang Guyu dengan bingung.
Guyu tidak langsung menjawab, melainkan berjalan ke tepi kolam es dan duduk. Ia mengulurkan tangannya untuk mengaduk-aduk kabut es, seolah tak lagi takut dengan warna dingin. Hehe. Guyu menatap lelaki tua tak berkaki itu dan berkata sambil mencibir. Pak tua, kamu telah menjaga kolam jiwa es ini begitu lama dan kamu bahkan tidak tahu namanya. Sungguh konyol. Ice Soul Pond. Orang tua tanpa kaki itu memandangi kolam es dengan bingung. Guyu mengangguk dan menjawab, kolam jiwa es ini tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Memperpanjang hidup hanyalah salah satu fiturnya, tetapi efek magis sebenarnya jauh dari itu. Bahkan menyempurnakan pancaran kekuatan jiwa es di kolam jiwa es ini dapat meningkatkan budidaya Anda. Jika Anda mandi di kolam jiwa es ini, Anda juga dapat membersihkan sumsum. Omong kosong. Orang tua tanpa kaki itu memarahi dan berkata dengan wajah dingin. Apa menurutmu aku belum mencoba menyempurnakan kekuatan di kolam es ini? Mendengus. Sejujurnya, itulah yang saya lakukan pada awalnya, tetapi sebagai hasilnya, saya terkena energi dingin dan kehilangan semua kultivasi saya. Saya harus mengubah jalur saya untuk berlatih pemurnian tubuh. Saya menemukan butiran es ini hanya secara kebetulan. Saya yakin dapat memperpanjang umur manusia. Apalagi air di kolam es ini membeku jika disentuh, lalu bagaimana cara mandinya? Petik 2. Cekikikan. Guyu menutup mulutnya dan tertawa, mengabaikan lelaki tua tak berkaki itu. Sebaliknya, dia melihat ke arah Sida dan Zheng He dan berkata, Paman, saudara kedua, jika aku tidak salah, kalian berdua juga mengambil risiko untuk kolam jiwa es ini. Apakah kamu masuk? Apa, kalian berdua sebenarnya ingin memanfaatkan binciku? Orang tua tanpa kaki itu sangat marah dan mengulurkan tangannya untuk mencekik leher kedua pria itu. Jangan dengarkan omong kosongnya, sama sekali tidak ada apa-apa. Saya sama sekali tidak mengetahui keberadaan pulau pemakaman raja, jadi bagaimana mungkin saya bisa mengetahui tentang kolam es ini? Sida dan Zheng He buru-buru menjelaskan. Orang tua tanpa kaki itu punya ide yang tepat. Dia menoleh ke arah Guyu dan berkata, apakah kamu ingin menggunakan tanganku untuk membunuh mereka berdua? Jika demikian, yang perlu kamu lakukan hanyalah bertanya. Guyu mengabaikan lelaki tua tak berkaki itu dan masih berkata kepada Sitian dan Zheng He, Paman, saudara kedua, kalian semua mengira aku masih muda dan cuek. Pernahkah kalian memikirkan bagaimana hal rahasia tentang kolam jiwa es sampai ke telinga kalian? Apakah itu kamu? Mereka berdua bertanya dengan kaget. Guyu mengangguk dan menjawab, ya, saya sengaja membocorkannya kepada Anda, dan saya juga menyembunyikan bagian yang paling penting. Hanya wanita yang dapat menyempurnakan kekuatan jiwa es, dan mereka harus memiliki tubuh jiwa es. Bersambung.